Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita sudah menginjak di pertemuan kelima untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas dan mendiskusikan kaitan dengan hakikat pendidikan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana hakikat dari manusia sebagai subjek dan objek dari pendidikan. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendiskusikan kaitan dengan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan coba menelaah beberapa diksi-diksi, beberapa teori-teori kaitan dengan pendidikan, utamanya kaitan dengan pendidikan Islam. Nah, teman-teman sekalian, pada hakikatnya bahwa pendidikan itu seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang kemudian dikutip oleh Ahmad Munib, dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ada yang disebut dengan perencanaan. Makanya kalau dalam hasanah ilmu kependidikanan, kita belajar kaitan dengan perencanaan pembelajaran. Kaitannya dengan bagaimana proses planning, kemudian actuating dan evaluasi dari apa yang kita laksanakan. Nah, kenapa kemudian mesti ada rencana? Karena supaya kita dapat mengukur seberapa jauh persiapan kita, apa yang mesti kita lakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan khususnya, begitu. Jadi perencanaan ini yang kemudian di planning, direncanakan oleh kita, oleh guru misalkan, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, potensi yang dimiliki oleh manusia sangatlah banyak, utamanya untuk peserta didik sangat banyak kaitan dengan dirinya dan potensi kemanusiaan yang dia miliki, begitu. Seperti yang disampaikan bahwa manusia memiliki potensi yang digambarkan dengan karakter dirinya. Misalkan manusia adalah homo loquen. Manusia adalah makhluk yang bisa berbahasa, begitu. Kemudian manusia merupakan rationale animale. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, juga dikatakan bahwa homo religius, bahwa manusia adalah makhluk yang beragama, begitu. Makanya potensi-potensi yang kemudian dimiliki oleh manusia tersebut itu mesti dikembangkan dengan perencanaan yang sudah kita planning, yang rencana tersebut kemudian bisa mewujudkan suasana belajar, begitu. Nah, tentu saja apa yang kemudian dicita-citakan oleh guru kaitan dengan pendidikan adalah dirinya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didik tersebut. Apalagi potensi yang berkenaan dengan indikator penilaian. Yang pertama, penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaitan dengan keimanan dan juga kemudian ketakwaan, juga kaitan dengan penilaian orang-orang pada umumnya, kaitan dengan akhlak mulia, kemudian untuk membentuk atau melatih skill dirinya, kaitan dengan
keterampilan, pengabdian untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi memang pendidikan itu bukan hanya sebatas kita menyampaikan sesuatu, tapi mesti ada proses istilahnya mewujudkan suasana belajar begitu. Nah, makanya kalian dalam mengajar nanti harus pintar-pintar, harus cerdas dalam mengolah materi. Bagaimana kalian bisa menciptakan dengan materi yang kalian siapkan itu mewujudkan proses pembelajaran yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut begitu. Nah, kemudian teman-teman, di Indonesia dikenal istilah pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pancasila itu kan istilahnya disebut dengan landasan ideal, sementara UUD 45 disebut dengan landasan konstitusional. Landasan ideal itu bisa dikatakan sebagai landasan yang mendasari setiap undang-undang atau setiap haluan-haluan yang mengatur kehidupan bernegara begitu. Nah, Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi bangsa Indonesia atau ideologi negara. Nah, dalam Pancasila itu yang kita tahu ada 5 sila, dan 5 sila ini cukup mengakomodir semua spektrum kehidupan manusia gitu. Mulai dari sila pertama kaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, ini mengakomodir kepentingan manusia, bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, makhluk yang kemudian punya keyakinan akan adanya Tuhan begitu. Nah, makanya pendidikan ini harus memfasilitasi bagaimana anak-anak bisa mengamalkan Pancasila, utamanya misalkan sila pertama begitu, yang berorientasi pada nilai-nilai agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kaitan dengan sisi humanistik manusia. Manusia memiliki derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Ras, kasta tidak ada dalam atau tidak diakui atau tidak kemudian diangkat dalam konstitusi atau landasan ideal negara kita. Ras, kemudian suku, agama itu menjadi identitas, bukan untuk saling kemudian istilahnya saling meninggi satu sama lain begitu. Persatuan Indonesia juga sama. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua terformulasikan dalam Pancasila ini, kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya turun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tafsiran atau istilahnya pengejawantahan dari landasan ideal tadi, landasan Pancasila begitu. Ketuhanan yang Maha Esa, makanya diatur dalam sistem Undang-Undang Dasar ini pasal 29 itu masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk beragama begitu. Apalagi di pasal-pasal yang lain dikatakan bahwa manusia itu, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia diberikan hak untuk mengenyam pendidikan begitu. Nah, makanya turunannya lagi ada Undang Dasar 45, ada undang-undang. Nah, kaitan dengan pendidikan nasional yang kita kenal ada Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 begitu. Apalagi tentang pasal pendidikan agama dibahas di sana.
bahwa pendidikan agama mesti diajarkan di sekolah-sekolah untuk kemudian memfasilitasi dengan pendidikan itu anak bisa kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, bisa dikatakan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional itu sudah menjadi gambaran seorang muslim yang demokrat, muslim yang moderat begitu, muslim yang ummatan wasato begitu. Ummatan wasato ini nanti ujungnya orientasinya menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Jadi kita ini bukan hanya sebatas untuk melaksanakan ajaran Islam yang kita miliki, tapi harus menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat, utamanya kaitan dengan atau melalui media pendidikan ini. Karena sudah jelas bahwa tujuan dari pendidikan nasional yang diakui, yang tegas, kemudian mengacu kepada aturan di atasnya, bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa begitu. Apalagi kemudian ditambah dengan akhlaknya yang mulia, kemudian sehat. Ini semua mencerminkan Islam. Akhlak mulia kan ini merupakan tugas Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bila kemudian akhlaknya mulia, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, terpuji begitu, maka manusia sudah mengikuti apa yang kemudian menjadi harapan dari Rasulullah SAW. Sehat tentu saja orang yang beriman, berilmu, sehat itu lebih Allah sukai, lebih Allah cintai. Berilmu jelas ayatnya, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma daraja. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Cakap juga sama, kreatif juga sama, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini semua harus kemudian kita tanamkan untuk anak didik kita begitu. Nah, teman-teman, pendidikan setidak-tidaknya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua, pendidikan merupakan proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Jadi kan pada dasarnya yang mengubah watak atau karakter manusia adalah pendidikan. Jadi secara fitrah kan kita sudah mengenal bahwa manusia secara fitrah pada dasarnya memiliki orientasi beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir, di sana ada proses pendidikan dari keluarganya, dari lingkungannya. Maka yang kemudian merubah bagaimana kedepannya itu anak adalah pendidikan. Makanya baik
atau buruknya eh, seorang anak ini tergantung dari proses didikan dari lingkungannya begitu. Makanya yang kemudian menjadi ciri dari proses pendidikan itu adalah adanya progresivitas, adanya perkembangan atau pengembangan kemampuan begitu. Baik kemampuan kognitif kognitif siswa, kemudian kemampuan afeksi siswa, dan kemudian psikomotor siswa begitu. Tetapi tidak cukup dengan kemampuan itu, harus ditopang dengan kualitas iman yang dimiliki oleh anak itu. Sehingga ini harus hadir di pendidikan agama untuk kemudian menopang dari kemampuan-kemampuan lainnya, sehingga ketika hidup di masyarakat anak itu bisa memiliki bisa istilahnya bukan hanya sebatas pintar dari sisi kognisi, cakap dari sisi psikomotor, tapi juga dia bisa mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajarannya. Yang kita tahu bahwa ajaran agama itu kaitannya dengan ajaran Islam itu sangatlah komprehensif dan bisa memandu bahkan menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat begitu. Nah, makanya bisa dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan proses sosial. Kenapa proses sosial? Karena ada interaksi begitu. Ada interaksi antara sesama manusia. Tidak mungkin pendidikan dilaksanakan dengan sendirinya, apalagi akhlak, apalagi kemudian kemampuan atau kompetensi yang lain, pasti tidak bisa hidup sendiri begitu. Tidak bisa hanya bergantung kepada kecakapan yang atau bakat yang timbul dari dirinya kemudian dikembangkan oleh sendiri begitu. Harus ada interaksi. Supaya apa? Supaya pertumbuhan dan perkembangan individual itu maju secara optimal gitu. Nah, kita akan coba melihat beberapa pengertian pendidikan menurut tokoh pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus dilihat di dalam cakupan pengertian yang luas. Pendidikan juga bukan merupakan suatu proses yang netral sehingga terbebas dari nilai-nilai dan ideologi. Betul, menurut William F. bahwa pendidikan itu tidak netral, mesti ada intervensi dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama begitu, nilai-nilai ideologi yang ada waktu itu. Jadi kenapa kemudian anak didik ini mesti kemudian dijejali atau mesti dihidupkan, dikembangkan potensi-potensi ruhiyah atau potensi-potensi agama yang dimiliki oleh anak, karena memang pendidikan itu sifatnya tidak netral, syarat akan nilai-nilai begitu. Kalau misalkan pendidikan hampa atau kosong dari nilai, buat apa ada pendidikan? Bukannya pendidikan itu kemudian mesti memberikan penanaman yang mengakar kepada anak gitu. Biasanya penanaman mengakar kepada anak itu pasti di dalamnya syarat akan nilai-nilai gitu dan ideologi. Apalagi agama. Agama itu kan sudah melekat dalam diri manusia, kemudian dikuatkan oleh pendidikan gitu. Makanya jangan kemudian sampai salah mendidik atau mendidik agama untuk anak ini, karena nanti eksesnya bisa fatal begitu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu terus-menerus sepanjang hayat ke arah membina manusia atau anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya. Jadi maksudnya bahwa ini senada dengan apa yang disampaikan dalam hadis bahwa pendidikan menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, tidak ada
kata tua dalam belajar, no out to learn. Semua yang kita lakukan saat ini sampai nanti kita apa istilahnya meninggal, itu tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan ini serta-merta akan membuat manusia atau anak didik ke arah manusia yang paripurna, atau dikatakan dengan bahasa lain insan kamil. Insan kamil ini kan cita-cita atau tujuan kita sebetulnya, manusia yang paripurna, yang sempurna. Sempurna dari sisi afeksi, kognisi, dan juga psikomotor, juga paripurna dari sisi keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena yang namanya proses itu tidak bisa instan, itu mesti terencana begitu, kemudian implementasinya terarah, terukur begitu, juga sifatnya kontinu, tidak bisa temporer begitu, harus terus menerus sepanjang hayat. Karena kemudian didikan-didikan yang kita serap atau kita lakukan itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter begitu. Makanya karakter ini tidak bisa instan sebetulnya. Kalau dikatakan misalkan revolusi mental itu sebetulnya bisa saja, tetapi yang mengakar dan sampai apa istilahnya mengakar sampai ke karakter itu mesti butuh waktu yang cukup panjang begitu. Kalau kita melihat bagaimana proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu bisa kemudian berhasil secara optimal itu ketika sudah hijrah ke Madinah, ketika sudah 13 tahun di Mekah gitu kan istilahnya, ternyata hijrah ke Madinah dan bisa kemudian mengembangkan Islam secara masif begitu. Jadi harus continue, terus menerus. Nah, mari kita coba membedah asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah asas kemerdekaan, yakni memberikan kemerdekaan kepada anak didik, tetapi bukan kebebasan yang leluasa, terbuka, atau semau gue, melainkan kebebasan yang dituntun oleh kodrat alam, baik dalam kehidupan individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, asas kodrat alam. Pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam, tidak dapat lepas dari aturan main atau sunatullah. Tiap orang diberi keleluasaan, dibiarkan, dibimbing untuk berkembang secara wajar menurut kodratnya. Nah, asas ini kan pondasi dari pendidikan. Yang pertama adalah asas kemerdekaan. Jadi sebelum adanya Merdeka Belajar sekarang atau kurikulum Merdeka Belajar sekarang, itu Ki Hajar Dewantara sudah lebih awal kemudian mencanangkan bahwa asas pertama dari pendidikan itu adalah kemerdekaan. Memberikan kemerdekaan kepada anak seluas-luasnya, tapi bukan kemerdekaan yang kebablasan atau bebas semaunya begitu, tetapi tetap harus dituntun oleh kodrat alam begitu. Nah, makanya mungkin ketika penjabarannya sekarang yang kemudian diwacanakan dan diprogramkan bukan sebatas wacana lagi, sudah menjadi program yang sudah berjalan oleh menteri sekarang begitu. Jadi program Merdeka Belajar ini secara tidak langsung kemudian mengimplementasikan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini, asas kemerdekaan. Kita diberi kewenangan untuk mempelajari, atau kita diberi kewenangan untuk mendapatkan pengalaman di univ yang lain atau di lingkungan kerja yang lain atau lingkungan pendidikan yang lain begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pengalaman, dan itu diberi kebebasan.
Artinya institusi atau lembaga kampus atau negara memberikan kebebasan kepada anak untuk silakan mendapatkan pengalaman di lingkungan pendidikan yang lain begitu. Karena memang merdeka ini harus betul-betul menjadi apa ya, harus betul-betul hadir, bukannya sebatas apa istilahnya tagline saja begitu. Yang kedua, kodrat alam. Jadi manusia ini menyatu dengan alam begitu istilahnya. Karena seperti yang sudah Bapak sampaikan, manusia ini memiliki karakter atau memiliki istilahnya gejala-gejala atau kecenderungan-kecenderungan yang tentu saja sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain begitu, hanya saja dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika misalkan manusia membutuhkan istirahat, sama makhluk yang lain pun membutuhkan istirahat begitu. Nah, ketika manusia membutuhkan pendidikan, sama makhluk lain, hewan misalkan, itu membutuhkan satu istilahnya apa? Satu interaksi begitu, satu interaksi dengan sesama begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjamin tetap terjadinya kehidupan begitu. Karena manusia diberi potensi lebih, yaitu potensi akal, maka manusia bisa dikatakan lebih mulia. Tetapi pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari aturan main atau sunatullah ini. Tidak bisa lepas, manusia tidak bisa menahan rasa kantuk. Tetap seorang preman sekalipun kalah dengan kantuk, kan begitu. Tidak bisa lepas dari rasa lapar begitu. Makanya manusia harus dibimbing untuk berkembang secara wajar menurut kodratnya begitu. Nah, kemudian asas yang ketiga adalah asas kebudayaan. Nah, berakar dari kebudayaan bangsa, namun mengikuti kebudayaan luar yang telah maju sesuai dengan zaman. Kemajuan dunia terus diikuti, namun kebudayaan sendiri tetap menjadi acuan utama karena menjadi jati diri. Jadi pendidikan itu memiliki asas kebudayaan. Budaya itu kan artinya hasil olah pikir manusia yang menjadi habit begitu. Itu disebut dengan budaya. Nah, kumpulan dari budaya-budaya itu menjadi sebuah peradaban. Nah, budaya manusia kan mesti menjadi jati diri sebetulnya. Tetapi kita harus istilahnya fleksibel melihat bagaimana perkembangan budaya yang lain begitu, barangkali tafsiran dari asas ini. Tentu saja budaya yang lain itu dengan konotasi mana yang positif begitu. Tidak mengikuti budaya lain tapi yang negatif begitu. Contoh yang positif misalkan budaya sekarang kan masuk revolusi industri 4.0. Sekarang sudah masuk eranya 5.0 begitu. Nah, pendidikan pun karena 5.0 di apa istilahnya memiliki konsep yang lebih maju dari 4.0, maka pendidikan harus kemudian sama mengalami progresivitas atau perkembangan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tetapi tetap tidak kemudian mereduksi budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena itu jati diri yang tidak boleh ditinggalkan atau dilepaskan begitu. Nah, budaya-budaya yang luar misalkan budaya hedonisme yang mesti diberantas, yang negatif, budaya konsumerisme begitu, dan budaya-budaya yang lain yang mencederai budaya atau jati diri bangsa yang asli. Yang keempat adalah asas kebangsaan. Maksudnya membina kesatuan kebangsaan, perasaan satu dalam suka dan duka, perjuangan bangsa dengan tetap menghargai bangsa lain, menciptakan keserasian dengan bangsa lain begitu. Ini lebih ke arah nasionalisme, pemahaman yang berorientasi pada bangga, memiliki terhadap bangsa sendiri, tetapi tetap tidak
chauvinisme, mengaku bangsa sendiri lebih hebat dibanding bangsa yang lain. Tetap kita menghargai bangsa yang lain, begitu. Pendidikan pun demikian. Pendidikan dirancang atau dibuat untuk kemudian membentuk anak didik ini memiliki sifat nasionalisme positif, begitu. Jangan sampai kemudian kebablasan sampai si anak ini terlalu fanatis terhadap bangsa, kemudian menjelekkan bangsa lain, begitu. Nah, ini yang dikatakan dikategorisasi sebagai nasionalisme kebablasan, begitu. Dan yang kelima, asas kelima adalah asas kemanusiaan. Jadi mendidik anak menjadi manusia yang manusiawi sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Nah, 5 asas yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini bisa menjadi acuan dan pegangan kita dalam melaksanakan proses pendidikan. Itu bisa dikerucutkan atau diejawantahkan ketika kita mengajar PAI. Harus mengacu kepada prinsip-prinsip ini. Prinsip merdeka, gitu kan. Kemudian asas kebudayaan, kemudian asas kebangsaan, dan juga asas kemanusiaan mesti diterapkan dalam proses pembelajaran nanti ketika kita menjadi guru, begitu. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang perlu dikaji kembali dalam pendidikan. Nah, yang pertama, pendidikan tidak dapat dibatasi hanya sebatas schooling belaka. Betul, menurut Tilar ini. Jadi jangan hanya sebatas istilahnya sekolah yang kesehariannya anak datang, belajar, menulis, membaca, pulang, gitu. Sama dengan mahasiswa, jangan hanya sebatas schooling saja, datang ke kampus, datang telat, lambat, ibarat kura-kura, begitu, masuk kelas, dengar penjelasan dosen, pulang, lupakan, pulang ibarat macan, begitu pulangnya, cepat. Nah, itu anekdotnya. Tapi yang menjadi catatan penting di sini bahwa pendidikan itu harus kemudian membangun satu kebudayaan positif. Kebudayaan positif itu artinya begini, bahwa pendidikan itu betul kalau kita mengacu kepada terminologi pendidikan dalam Islam, kan ada yang mengartikan dengan ta'lim, ada yang mengartikan dengan tarbiyah, kemudian tazkiyah, dan juga dengan ta'dib. Nah, masing-masing hal ini, kan ta'lim itu identik dengan transfer of knowledge, harus ada di sekolah, begitu. Kemudian ada tarbiyah, artinya mendidik dengan konotasi mengurus. Jadi bukan hanya sebatas transfer of knowledge, tapi juga guru harus mengurus kebutuhan anak, begitu. Tazkiyah itu artinya berkembangnya potensi anak, potensi yang dimiliki oleh anak, difasilitasi oleh sekolah, dalam hal ini guru. Dan yang keempat adalah ta'dib. Ta'dib ini artinya memberikan adab, membekali anak untuk kemudian memiliki adab yang baik sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran agama. Nah, harus ada keempat hal ini dalam pendidikan, bukan hanya sebatas sekolah biasa, begitu, schooling biasa, sekolah menyerap ilmu saja, tetapi di dalamnya ada yang keempat hal tadi, begitu. Ada dinamika, kemudian sekolah itu kan rumah kedua bagi anak, begitu. Layaknya rumah, ada orang tua, kemudian ada anak, ada canda tawa di dalamnya, ada pengetahuan di dalamnya, ada perhatian di dalamnya, dan juga hal-hal lain yang biasa kita temukan di keluarga, gitu. Harus demikian. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelijensi akademik peserta didik, betul, bukan hanya mengembangkan aspek kognisi siswa saja, tetapi harus kemudian mengembangkan afeksi, juga nilai-nilai agama anak, begitu.
Karena tidak sedikit sekarang yang secara intelijensia di atas rata-rata, malah eh, korupsi begitu kan. Orang-orang yang korupsi itu dari sisi intelijensia tidak bisa kita remehkan. Orang-orang bergelar semua gitu. Bahkan ada yang profesor, tidak sedikit pula yang haji kan gitu istilahnya kalau di Indonesia. Tetapi karena ya tadi pengembangannya mungkin hanya dilihat dari intelijensi, jadinya demikian begitu. Nah, yang ketiga, pendidikan ternyata bukan hanya membuat manusia pintar, tapi yang lebih penting ialah manusia yang berbudaya dan menyadari hakikat tujuan penciptaannya. Begitu. Ini tambahan dari poin kedua tadi. Manusia lebih berbudaya. Budaya itu artinya eh, artinya manusia itu, anak itu kemudian bisa memaknai hidup, bahwa hidup ini dia tahu tujuan dari hidup begitu. Karena dia tujuan dari hidup, memaknai hidupnya dengan sangat bermakna begitu. Karena memandang bahwa hidup itu berharga. Nah, kemudian implementasinya dia kemudian membuat hal-hal yang berasal dari pikirannya tadi yang kemudian menjadi budaya positif tentu saja ya, tidak budaya yang negatif. Nah, sekarang kita akan coba menelaah beberapa narasi tentang pendidikan Islam. Nah, menurut Yusuf Qaradawi, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, akhlak dan keterampilannya. Nah, ini cerminan dari insan kamil tadi. Jadi tidak kemudian setengah-setengah begitu. Karena Islam itu harus komprehensif, dan Allah itu ibaratnya sangat mencintai orang yang kuat segalanya begitu. Kuat akalnya, kuat hatinya, kuat fisiknya, rohaninya, juga akhlaknya baik, juga keterampilannya cakap begitu. Ini dalam Islam. Sama sebetulnya senada dengan tujuan dari pendidikan nasional tadi bangsa kita begitu. Nah, kemudian Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan Islam itu adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat begitu. Jadi orientasinya harus panjang. Dengan pendidikan Islam ini, anak didik atau manusia memiliki orientasi yang sangat panjang. Jadi bukan hanya sebatas sukses di dunia, tapi kemudian mesti punya keinginan sukses di akhirat begitu. Dengan menjalankan segala ketentuan dan nilai-nilai Islam begitu, yang diselaraskan dengan fungsi manusia begitu. Jadi di Islam ini teori-teori bahkan dikuatkan berdasarkan ayat Quran dan juga hadis. Manusia tinggal mengimplementasikan, tinggal mengamalkan begitu nilai-nilai yang ada. Nah, pengamalan nilai-nilai Islam yang ada itu, yang kemudian itu difasilitasi atau dikuatkan dengan proses pendidikan. Makanya ada di kita itu kan pendidikan ini sebetulnya bukan dikotomi, tapi ada pemilahan ya istilahnya antara pendidikan agama, pendidikan umum. Sebetulnya sama-sama saja. Di kita itu karena ada dua kementerian yang membidani masalah pendidikan, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sebetulnya dua kementerian ini kaitan dengan pendidikan bermuara kepada landasan konstitusional yang sama. Ada Pancasila, UUD 45 dan Undang-Undang Sisdiknas begitu. Nah, kemudian Undang-Undang Sisdiknas yang berkaitan dengan pendidikan tadi, sistem pendidikan nasional tadi, kemudian dijabarkan melalui dua pendekatan gitu. Ada pendekatan pendidikan umum, pendekatan pendidikan di bawah Kementerian Agama.
orientasinya sama sebetulnya untuk iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja barangkali muatan-muatan materi dari Kementerian Agama lebih banyak itu ketimbang dari pendidikan umum, lebih banyak. Dan bisa dipastikan kecakapan kaitan dengan pendidikan agama begitu, kecakapan bisa lebih maksimal begitu didapatkan di pendidikan agama yang lebih luas muatan materi agamanya. Nah, selanjutnya Tommy Shaiban berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Nah, proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Nah, kalau Syaiban ini sudut pandangnya adalah sebagai guru, interaksi guru dengan peserta didik begitu. Nah, guru ini harus kemudian berhasil merubah tingkah laku anak. Setidaknya berusaha dengan keras untuk merubah atau mengubah tingkah laku anak kaitan dengan kehidupan pribadinya, masyarakat, dan alam sekitar. Tentu saja di Islam itu proses pendidikan itu wilayah atau hak prerogatif Allah hasilnya begitu. Tetapi proses tetap harus kita jalankan secara maksimal. Begitu. Nah, proses pengubahan yang tadi dikatakan itu dilakukan dengan proses pendidikan tadi begitu. Nah, pendidikan yang nanti akan kita jalankan atau yang sedang kita jalani sekarang itu merupakan aktivitas asasi, aktivitas dasar dan profesi. Nah, karena kalian kan nanti sebagai guru setelah lulus S1 kalian berhak menjadi guru kalian menuju guru profesional. Dikuatkan lagi nanti setelah kalian sertifikasi guru dianggap sebagai guru profesional dalam kacamata aturan regulasi pendidikan di Indonesia begitu. Intinya harus ada proses mengubah tingkah laku dari peserta didik tadi. Nah, dasar-dasar pendidikan. Tadi kan sumbernya sudah jelas. Sumbernya adalah Quran dan hadis. Sekarang dasar pendidikan. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Ini fondasi yang paling utama. Akidah ini kaitan dengan keyakinan. Keyakinan yang sudah dimiliki oleh manusia, karena sejak lahir sudah memiliki prinsip tauhid, itu harus dipelihara, harus dijaga lewat pendidikan begitu. Jangan sampai ketika lahir anak dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid, malah dengan pendidikan malah melenceng. Makanya pendidikan Islam ini harus betul-betul memperhatikan aspek yang utama ini, aspek akidah. Yang kedua adalah aspek akhlak. Akhlak ini cerminan gambaran. Islam itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, dan proses menghadirkan Islam itu tentu saja dengan yang disebut dengan akhlak. Dengan akhlak yang dipertontonkan oleh umat Islam. Dikatakan bahwa kenapa kemudian Indonesia koruptornya muslim semua bang gitu. Jadi Islam kebawa oleh seonggok manusia yang korupsi begitu. Padahal Islam yang sejati itu, orang yang mengamalkan Islam dengan sempurna itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar syariat atau melanggar syariat, melanggar ketentuan Allah dan ketentuan aturan hukum yang ada di Indonesia kan gitu. Penghargaan kepada akal, kemudian kemanusiaan, keseimbangan, dan rahmat bagi semesta alam. Nah, kemudian kita bahas prinsip. Nah, ini untuk kemudian mengukur tujuan dari pendidikan Islam menurut Omar Syaibani.
Kita bacakan saja. Yang pertama, prinsip universal. Jadi ketika kita ingin mengaitkan pendidikan atau kita ingin membentuk suatu tujuan pendidikan, maka kita tidak dianjurkan untuk memerhatikan 8 prinsip ini begitu. Yang pertama adalah prinsip universal. Nah, dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, seharusnya memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang mengitari kehidupan manusia, baik aspek sosial, kemasyarakatan, agama, ibadah, akhlak, dan muamalah. Gitu. Aspeknya harus universal, umum. Harus mengatur spektrum kehidupan manusia, kaitan dengan aspek-aspek yang disebutkan tadi, aspek kemasyarakatan, agama, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Islam memiliki prinsip keseimbangan dalam kehidupan, baik antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, kepentingan pribadi dan umum, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengembangan tujuan pendidikan Islam itu seyogianya selalu memperhatikan prinsip keseimbangan ini. Jadi Islam itu kan harus tawazun. Jadi gambaran wasatiyah, Islam wasatiyah, Islam pertengahan ini harus mengacu kepada orientasi tawazun begitu. Orientasi tawazun itu, seimbang itu kan artinya memiliki kecakapan dalam 2 dimensi dunia, akhirat, memiliki kekuatan atau kesehatan jasmani dan rohani, bisa memilah antara kehidupan pribadi, kepentingan pribadi dan umum, juga hal-hal lain yang sifatnya diametral begitu. Harus selaras, harus seimbang. Tetapi tentu saja diametral yang tadi itu kaitan dengan hal-hal yang berkonotasi positif begitu, bukan yang berkonotasi negatif. Baik dan buruk itu jelas konotasinya negatif, yang buruk. Kemudian yang ketiga ada prinsip kejelasan. Adalah prinsip yang mengandung ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap aspek spiritual dan intelektual manusia. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini akan terwujud tujuan kurikulum dan metode pendidikan yang jelas pula. Kemudian ada prinsip tidak ada pertentangan. Kita bacakan saja. Pada prinsipnya, sebuah sistem di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling menunjang dan membantu antara satu sama lain. Pendidikan adalah sebuah proses yang bersistem, maka hendaknya potensi-potensi pertentangan yang mungkin terjadi di dalamnya harus dihilangkan sedemikian rupa. Termasuk salah satu di antaranya adalah dalam pengembangan tujuan pendidikan Islam. Jadi ketika kita merumuskan tujuan itu harus mengakomodir semua kepentingan. Kalau misalkan tidak mengakomodir semua kepentingan, maka bisa dipastikan di dalamnya akan ada pertentangan. Itu secara sederhana, karena pendidikan itu harus bersistem. Kalau sudah bersistem, artinya segala sesuatu sudah diperhatikan oleh pembuat kebijakan kaitan dengan tujuan pendidikan itu. Kemudian selanjutnya ada prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah sebuah prinsip yang selalu menjunjung tinggi realitas atau kenyataan dalam kehidupan. Sebuah tujuan hendaknya dirancang sejauh kemungkinan dapat diwujudkan dalam kenyataan. Nah, kemudian ada prinsip perubahan yang diinginkan, yaitu prinsip perubahan jasmaniah, spiritual, intelektual, sosial, psikologi, dan nilai-nilai menuju ke arah kesempurnaan. Jadi perubahan menuju ke arah kesempurnaan. Artinya ada prinsip progresivitas gitu. Nah, kemudian ada prinsip menjaga perbedaan antara individu. Adalah prinsip yang konsen terhadap perbedaan individu, baik dari segi kebutuhan, emosi, tingkat kematangan berpikir, dan bertindak atau sikap mental anak didik. Belajar atau mengajar itu pekerjaan yang luar biasa. Bagaimana di kelas ada 32 orang, ya, dengan 32 kepala, 32 karakter, 32 pemikiran. Harus kemudian diakomodasi oleh seorang guru. Nah, di sana unik dan mulianya
tugas seorang guru. Harus bisa menyatukan, harus bisa memberikan pengajaran yang bisa kena kepada objek pendidikan yang berbeda-beda itu, gitu. Pada anak yang berbeda itu. Nah, tujuan pendidikan harus kemudian menjaga perbedaan antar individu. Tidak semua disamakan, begitu. Karena memang secara fitrah bahwa manusia itu diciptakan berbeda. Ya, yang selanjutnya adalah prinsip dinamisme dan menerima perubahan serta perkembangan dalam rangka memperbaharui metode-metode yang terdapat dalam pendidikan. Artinya, metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini secara sederhananya harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang ada. Begitu. Nah, sekian barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini kaitan dengan hakikat pendidikan. Tentu saja nanti kalian harus banyak membaca lagi, banyak mendengar lagi dari pakar-pakar pendidikan yang lain. Bapak hanya sekedar memberikan stimulan, memberikan rangsangan kalian untuk bisa lebih baik atau bisa mempelajari hal lain kaitan dengan hakikat pendidikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.